Sahabat, bayangkan ketika ruh kita dicabut malam ini dan kita belum sempat bertobat. Bayangkan di akhirat kelak tubuh kita digiring malaikat Zabaniyah menuju neraka yang apinya menyala-nyala, membakar kulit kita lalu diganti lagi agar terus disiksa. Na'udzubillah. Tapi Rasulullah SAW memberikan pesan khusus kepada kita, yakni ada satu zikir singkat, sederhana, bahkan hanya butuh beberapa detik setelah solat maghrib, yang jika diamalkan 7 kali saja, Allah pastikan tubuh kita haram disentuh api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan sejenak betapa dahsyatnya siksa neraka yang Allah gambarkan dalam Al-Quran? Neraka bukan sekedar cerita, bukan dongeng untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah kepastian yang Allah tegaskan berkali-kali dalam kitabnya. Bayangkan ada api yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Ada kulit yang terbakar, lalu setiap kali hangus Allah ganti dengan kulit baru agar tetap merasakan pedihnya siksa. Ada air nanah yang menjadi minuman, ada rantai yang panjang puluhan hasta untuk menyeret para pendosa. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaan pentingnya, apakah kita yakin sudah aman dari neraka? Kita memang sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, tapi apakah semua amal itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ibadah kita benar-benar sahih di sisinya? Karena sesungguhnya, sebagaimana para ulama sering katakan, masuk surga itu pasti bagi orang beriman. Tetapi mampir atau tidaknya kita ke neraka, itulah yang masih menjadi tanda tanya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang penuh kasih sayang, tidak hanya mengajarkan kewajiban, tapi juga memberikan amalan-amalan ringan sebagai penutup kekurangan dalam ibadah wajib kita. Ada solat sunnah yang pahalanya luar biasa, ada zikir-zikir singkat yang bisa mendekatkan kita pada surga. Bahkan ada doa-doa tertentu yang menjadi penghalang antara kita dan neraka. Salah satu di antara amalan ringan itu adalah zikir singkat yang beliau wasiatkan khusus dibaca setelah solat maghrib, sebelum kita sempat berbicara urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membacanya sebanyak 7 kali dengan penuh keikhlasan, maka jika ia meninggal di malam itu, Allah selamatkan dirinya dari api neraka. Dan jika ia meninggal di siang harinya, Allah tetap jauhkan dirinya dari jilatan neraka. Masya Allah, betapa mudahnya rahmat Allah dibuka untuk hamba-hambanya hanya dengan beberapa detik saja. Dengan lisan yang basah karena zikir, Allah berikan jaminan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun, yakni haram tubuh kita disentuh api neraka. Sahabatku, renungkanlah
betapa banyak manusia di luar sana yang sibuk mengejar dunia, bekerja keras mengumpulkan harta, namun melupakan amalan-amalan ringan yang menjadi sebab keselamatan abadi. Padahal dunia hanyalah sebentar, sementara akhirat itu selamanya. Apa gunanya rumah megah, jabatan tinggi, atau harta berlimpah jika akhirnya tubuh ini diseret ke dalam neraka? Maka sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita sama-sama tanamkan dalam hati, yakni jangan sekali-kali meremehkan zikir yang ringan ini. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara kecuali atas wahyu dari Allah, dan setiap wasiat beliau adalah cahaya yang menyelamatkan kita dari gelapnya azab. InsyaAllah dalam kesempatan ini kita akan bahas zikir apa itu, bagaimana cara mengamalkannya, dan mengapa angka 7 begitu istimewa di balik rahasia amalan ini. Jadi simaklah dengan seksama, karena inilah pesan Nabi SAW yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya-Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana ada seorang guru ngaji sederhana di sebuah kampung di Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai orang yang tidak punya harta berlimpah, tapi hatinya kaya dengan zikir dan ibadah. Namanya Pak Ahmad. Setiap selesai solat maghrib, beliau selalu duduk sejenak di sajadahnya. Anak-anak di kampung sering melihat bibirnya bergerak lirih, matanya terpejam, dan butiran tasbih tak pernah lepas dari tangannya. Zikir yang paling sering ia baca adalah kalimat singkat, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Beliau istiqamah membaca kalimat ini 7 kali, sebagaimana pesan Rasulullah SAW, tidak pernah tertinggal meski dalam kondisi sakit sekalipun. Hingga pada suatu malam setelah solat isya, Pak Ahmad jatuh sakit mendadak. Keluarganya panik, mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun takdir Allah berbicara lain. Malam itu beliau dipanggil pulang ke rahmatullah. Yang membuat keluarga dan warga kampung terharu adalah wajah Pak Ahmad saat wafat terlihat tersenyum, bercahaya, dan tubuhnya harum. Banyak orang yang melayat merasa heran, karena aroma wangi itu bukan berasal dari minyak wangi atau bunga, melainkan keluar dari jasad beliau. Seorang muridnya lalu teringat pesan almarhum, "Nak, jangan pernah tinggalkan zikir setelah maghrib." Rasulullah SAW menjanjikan siapa yang membaca doa ini 7 kali, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Sejak saat itu banyak warga kampung yang meniru amalan Pak Ahmad. Mereka meyakini senyum indah almarhum di akhir hayatnya adalah bukti rahmat Allah atas zikir yang selalu ia jaga. Kisah ini memberi pelajaran penting untuk kita semua bahwa amalan ringan yang sering diremehkan justru bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, amalan ini sangat ringan, tidak membutuhkan waktu lama, tapi pahalanya sangat luar biasa besar. Inilah tata cara dalam mengamalkannya. Yang pertama, tunaikan solat maghrib dengan khusyuk. Selesaikan solat maghrib 3 rakaat dengan penuh kekhusyuan. Setelah salam, jangan terburu-buru bangkit dari tempat duduk Anda. Yang kedua, jangan berbicara urusan dunia lebih dulu. Sebelum sempat berbicara dengan orang lain atau mengucapkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, segera awali dengan zikir ini. Karena syarat yang Nabi SAW sebutkan adalah sebelum berkata-kata duniawi. Yang ketiga, bacalah doa singkat ini sebanyak 7 kali. Adapun bacaan doa singkatnya adalah sebagai berikut. Allahumma ajirni minan nar.
yang artinya, Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Bacalah dengan penuh kesadaran, penuh harap dan penuh rasa takut kepada Allah. Yang keempat, ulangi dengan hitungan yang pas 7 kali. Jangan dikurangi, jangan ditambah, karena Nabi SAW menyebutkan dengan tegas angka 7 kali. Di balik angka 7 itu ada rahasia yang hanya Allah ketahui. Yang kelima, lakukan dengan istiqamah. Amalan ini ringan, tapi yang membuat nilainya tinggi adalah ketika dikerjakan terus-menerus setiap hari. Jadikan kebiasaan ini bagian dari rutinitas setelah maghrib kita. Adapun keutamaannya daripada zikir ini, yang pertama, jika Anda meninggal di malam itu, Allah pastikan tubuh Anda selamat dari api neraka. Yang kedua, jika Anda meninggal di siang harinya, Allah tetap jauhkan tubuh Anda dari jilatan api neraka. Yang ketiga, zikir ini menjadi tameng yang menyelamatkan kita, bahkan ketika amal wajib kita mungkin masih banyak kekurangan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, begitu banyak jalan yang Allah bukakan untuk kita agar selamat dari siksa neraka. Tapi seringkali kita sendiri yang lalai dan meremehkan amalan-amalan ringan. Padahal Rasulullah SAW sudah mewariskan zikir singkat ini, yakni Allahumma ajirni minan nar, dibaca sebanyak 7 kali setelah maghrib, sebagai benteng yang melindungi kita dari jilatan api neraka. Jangan sampai tubuh kita yang lemah ini menjadi bahan bakar neraka. Jangan sampai lidah yang bisa berzikir justru diam dan membuat kita kehilangan kesempatan besar. Ingatlah sahabat, dunia hanya sebentar, akhiratlah yang kekal. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin dari api neraka-Mu yang menyala-nyala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam mengamalkan zikir ini, dan semoga Allah haramkan tubuh kita dari api neraka serta memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.